Nggak kebayang gue kalau AI udah menguasai seluruh aspek dalam kehidupan kita. Apalagi ini mau dimasukin ke kurikulum sekolah. Kagak, bukannya apa. Di otak gue bayanginnya gini, nih anak sekolah, duduk di kelas, terus di depan ada gurunya kan tuh. Nah gurunya tapi bukan manusia, robot. AI yang ngajar, AI yang ngasih nilai, ngasih tugas. Bahkan bisa disalahin lo kalau lo nyontek. Abis itu langsung tuh dilaporin ke WA orang tua lu. Ngeri banget ya. Untuk Indonesia Emas 2045 katanya. Dan ini yang ngomong bukan gue ya, tapi Mas Gibran, wakil presiden kita yang secara terbuka bilang kalau beliau mau dorong AI masuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Mas Gibran lagi ngapain nih Mas? Kayaknya lagi lucu-lucunya nih bikin AI Ghibli. Halo, welcome back to Murs Channel. Channel yang isinya lebih mendidik daripada ujian nasional. Haha, cakep. Hari ini kita bakal ngebahas isu yang lagi panas dan kriuk kayak gorengan baru mateng. AI masuk kurikulum sekolah. Tapi ini bukan wacana receh loh ya. Ini serius ini. Pertanyaannya, seberapa siap sih kita? Atau malah bakal jadi eksperimen massal kayak kurikulum yang gonta-ganti tuh tiap musim pemilu. Beda menteri, beda kurikulum. Udah, biar gak dibilang oposisi, kita bahas dulu aja ya sisi positifnya. Emang ada sisi positifnya? Ada guys. Sama AI bisa bantu personalisasi belajar. Bagaimana tuh maksud Anda, Rika? Jadi tiap siswa bisa dapat materi sesuai kecepatan dan gaya belajarnya. Ibarat musik tuh ada genrenya. Atau anggap aja lah semacam Winamp. Tua banget. Enggak, Spotify. Isinya tuh ada matematika, IPA, IPS, ya pelajaran lain lah gitu. Nah dengan AI, siswa bisa belajar sesuai dengan ritmenya masing-masing. Bagus dong. Misalnya anak yang cepet paham bisa langsung loncat ke materi selanjutnya, materi yang dia suka lah. Sementara yang lambat bisa ulang-ulang materi tanpa bikin gurunya frustasi. Ini penting ya, karena menurut World Bank, personalisasi bisa mengurangi kesenjangan belajar. Mantep kan tuh? Yang kedua, AI bisa otomatisasi kerjaan guru. Nah, jadi guru gak perlu tuh ngoreksi PR secara manual. Cukup scan, terus upload, ntar AI yang kerja. Jadi tugas-tugas administratif, penilaian, absensi itu bisa cepet dan otomatis. Jadi guru juga bisa lebih fokus ke pendampingan emosional dan karakter dan diskusi kelas gitu. Nah yang ketiga, siswa belajar skill yang dibutuhin di masa depan. Nah kita kan udah masuk di era digital nih ya, udah lama sih ya. Masa iya kita masih diajarin pakai PowerPoint 2007, pakai proyektor gitu, enggak kan? Nah yang terakhir, akses lebih luas. Pakai AI itu cepet, jadi banyak materi dari berbagai sumber global. Bahkan dalam bahasa lokal juga ada. Nah anak di daerah bisa dapat materi yang sama progresifnya tuh dengan anak kota. Canggih kan? Positif nih. Tapi jangan ketawa dulu. Penjelasan gue yang di atas tadi tuh ada studi kasusnya dari GS Journal di dalam pendidikan K-12, yaitu mulai dari kindergarten sampai SMA. Ada penelitian mengenai peran AI dalam pembelajaran yang dipersonalisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan pencapaian siswa melalui jalur pembelajaran yang disesuaikan, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan feedback yang cepat. European School of Management and Business bekerja sama dengan IBM untuk mengembangkan Edu, sistem co-tutor virtual berbasis AI. Edu ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mendukung fakultas dalam memberikan materi pembelajaran. Hasil demonstrasi aplikasi ini menunjukkan respon siswa yang lebih cepat dan keterlibatan siswa yang meningkat, serta kemampuan fokus yang lebih berkualitas pada tugas yang cenderung berat. Nah, para siswa juga memberikan feedback yang cenderung bagus ya, yang mengindikasikan keakuratan dan responsivitas yang baik juga. Udah gitu banyak akademisi yang setuju nih dengan penggunaan AI di sekolah. Salah satunya Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia, yang menyatakan bahwa AI memiliki potensi besar dalam menopang peningkatan produktivitas kerja manusia. Tapi beliau tetap menekankan ya pentingnya etika penggunaan AI, supaya penggunanya lebih bijak gitu. Selain itu,
AI juga ngasih kemudahan dalam proses brainstorming dan pencarian referensi. Kata Bintang Pramudia Putra Prasetya, SSN MDS, dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Macung, menyatakan bahwa AI dapat mempercepat proses kreatif seorang desainer. Iya kah? Tapi ya, sebelum kita bersorak buat masuknya AI ke sekolah, kita harus jujur. Kalau pertama, infrastruktur kita belum sesiap itu. Banyak sekolah di daerah yang belum punya internet yang stabil. Bahkan listrik aja masih suka empot-empotan. Masukin AI ke sana, ya niatnya sih udah bagus ya. Cuman gue berharap nih pondasinya cepet dibenerin dulu aja. Lanjut yang kedua, AI lumayan jadi ancaman buat para guru. Banyak guru yang resah. Kalau AI bisa ngajar kok, terus nasib guru gimana, Jon? Tapi tenang aja Bapak Ibu guru, AI mah yang sifatnya repetitif dan administratif aja. Kalau urusan bimbingan karakter kan kita tetap butuh guru. Namanya aja guru, digugu dan ditiru. AI mana bisa dijadiin teladan. Nah yang ketiga, adanya ketimpangan sosial yang semakin lebar. Iya, kalau sekolah elit bisa pakai AI yang canggih. Sekolah desa tuh sampai sekarang masih nunggu proyektor donasi. Masih nungguin sumbangan papan tulis. Ke sekolah aja masih ada yang nyebrang sungai. Sedih gue. Udah dicek belum tuh kalau banyak anak putus sekolah? Contohnya nih, gue pernah baca ya dari jurnal UNM, ada penelitian yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah kurangnya minat belajar, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi masyarakat. Itu baru masyarakat di pesisir desa Tamasaju, salah satu desa di Sulawesi Selatan doang. Belum daerah lain. Itu kalau digabungin, anak yang putus sekolah tuh bisa bikin negara baru kayaknya. Coba lu tonton video yang ini deh, biar kalian paham ya kenapa gue bilang pondasinya mesti dibenerin dulu. Soalnya ini udah kayak lingkaran setan, muter di situ aja. Orang tua gak kerja, anak gak bisa makan bergizi kan, anak jadi lambat berpikir, sekolahnya terbengkalai, akhirnya anak putus sekolah, gak bisa kerja enak, ujung-ujungnya apa? Jadi miskin lagi. Ya itu, gitu aja terus. Jadi gue mau nanya nih sama kalian, kira-kira nih dengan kondisi ya kayak gini, kondisi yang udah gue jabarin kayak tadi, penerapan AI di sekolah mungkin gak sih? Nanya doang, nanya. Jangan sampai anak kota nanti udah pada bikin robot, anak desa masih pada stuck tuh bikin gambar robot, sketching robot. Siswa suruh belajar coding, tapi sekolahnya belum bisa login wifi, listrik aja gak ada. Kan timpang. Ini aja dulu dikelarin, baru yang lain-lain. Astagfirullah. Enggak ya, gue gak kontra banget. Gue cuman ya dengan akal sehat kita bisa mikir lah ya, skala prioritasnya tuh yang mana. Kita gak bisa iya-iya doang sama kebijakan. Setiap kebijakan itu mesti diambil mana yang paling menguntungkan dan paling memungkinkan. Gini simpelnya ya, kalau AI udah masuk ke kurikulum sekolah, gue khawatir anak-anak nanti jadi malas mikir. Taunya tahu jadi aja, serba instan. Nanya AI mulu, dikit-dikit AI. Otaknya dipakai cuman buat nanya jawaban yang benar. Bukan cara mikirnya, bukan prosesnya. Kebanyakan disuapin, kenyang duluan, kenyang bego. Yang terakhir nih, yang lagi banyak diomongin juga ya, yaitu soal etika dan plagiarisme. Bikin tugas ini itu ya udah tinggal nyontek AI aja gitu. Jadi yang kreatif bukan otaknya, tapi cara nyari prompt buat AI. Ini mentalnya dipakai buat jiplak, mental plagiat jadinya. Sekali lagi ya, gue bukan kesel tanpa alasan. Soalnya pandangan para akademisi sendiri juga sebenarnya ragu ya kalau AI beneran jadi masuk sekolah gitu. Bapak Komarudin, dosen pendidikan matematika di UIN, Raden Fatah Palembang, berpendapat bahwa meskipun AI menawarkan pembelajaran personal, ada kekhawatiran mengenai ketergantungan pada teknologi dan isu privasi data siswa. Ada juga menurut Bambang Yulistiawan, dosen Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ, yang bilang bahwa penggunaan AI seperti ChatGPT itu sebenarnya positif, tapi pengguna harus memahami cara penggunaannya supaya nggak merusak nilai dan norma pendidikan. Jadi kita bisa menerima
kehadiran AI ini, asalkan implementasinya harus bener-bener harus bijak gitu ya. Sebenarnya idenya cakep banget sih. Cuman dengan mempertimbangkan berbagai pandangan yang udah gue jabarin tadi, integrasi AI dalam dunia pendidikan tuh menurut gue bener-bener perlu pendekatan yang hati-hati ya. Kita harus memastikan bahwa teknologi yang digunain untuk mendukung proses pembelajaran itu nggak sampai ngorbanin aspek penting kayak interaksi manusiawi, privasi data, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Apalagi lupa bahwa ada yang lain yang mesti dibenerin. Gue yakin sebenarnya ini bisa membawa perubahan yang revolusioner dan progresif ya. Ibarat dua mata pisau, AI dalam dunia pendidikan emang bisa bantu buat masak ya. Tapi kalau salah pakai, malah jadi alat yang bisa melukai. Dan problemnya itu bukan di AI-nya, tapi di siapa yang pakai dan buat apa. Intinya ya, emang gue akuin AI itu ngebantu banget ya, tapi jangan terlena. Again, AI itu cuma tools. Bisa jadi alat bantu yang helpful kalau kita siap dari segala aspek. Tapi kalau sekolahnya masih bocor, guru belum dilatih, sistem pendidikan yang gonta-ganti tergantung pesanan, jangan berharap deh AI bisa nyulap Indonesia jadi kayak Finlandia. Ingat ya, teknologi itu bukan solusi instan. Harus ada strategi, training, infrastruktur, dan tentu saja budget yang gak dipotong di tengah jalan. APBN-nya berapa, nyampe rakyatnya berapa? Udahlah. Thanks ya udah nonton sampai habis. Tulis di komen dong, menurut kalian gimana sih? Ini AI ini solusi apa fantasi? Bye.